Nah, kita berada di sini, Kuala Simpang ya. Warga, kalau peduli kemanusiaan, jangan berhenti. Jangan diam, jangan sampai kabar bencana ini tenggelam dengan isu-isu lainnya. Terus up, terus bicara, teruslah membagikan di media sosial. Sampai penguasa benar-benar hadir merata untuk membantu warga. Teman, kalau kamu pikir bencana di Aceh Tamiang itu cuman bencana biasa, sudah aman, sudah bisa diatasi oleh penguasa, itu kamu salah besar. Masih banyak daerah yang masih butuh pertolongan dan luput dari perhatian penguasa. Karena yang aku lihat langsung di sana bukan sekedar air yang meluap, tapi manusia yang ditinggalkan, anak-anak yang lapar, orang tua yang menunggu, dan rakyat yang sampai malu meminta tolong kepada penguasa sendiri. Bayangkan. Kuala Simpang, ambil yang viral. Halo warga, apa kabar? Sehat ya? Hari ini gue udah sampai di Jakarta setelah beberapa hari yang lalu. Gue sempat berada di Aceh Tamiang dan jujur perjalanan ini benar-benar membuka mata dan hati gue. Apa yang kulihat di lapangan tidak pernah tergambarkan seperti yang beredar di media-media sosial yang seperti bencana biasa. Tapi di lapangan fakta berkata lain. Ini adalah penderitaan yang nyata. Sesak itu dimulai sejak kami masuk perbatasan Sumatera Utara dan Aceh. Nah, sepanjang jalan gue lihat rumah hancur luluh. Bukan satu, bukan dua, tapi berderet. Ini anak-anak dan orang tua berdiri di sepanjang jalan menunggu bantuan. Bukan uang, teman, tapi makan. Aku melihat banyak tenda-tenda yang berdiri, tapi kebanyakan itu ya tenda warga, bantu warga. Yang jujur bikin hati bertanya-tanya. Sangat jarang terlihat tenda-tenda yang dari negeri Kanoha ini. Maaf, ini bukan memanaskan. Ini fakta. Warga berlarian mengejar mobil yang berhenti hanya demi sebungkus nasi. Satu bungkus. Yang mungkin buat kita itu sepele, tapi buat mereka itu adalah hidup. Tapi di tengah semua itu, gue juga merasa bangga jadi orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Karena aku melihat begitu banyak orang-orang baik turun langsung tanpa diarahkan dan dikoordinasi oleh siapapun. Relawan, orang biasa, perseorangan datang membawa tumpukan makanan dengan hati yang benar-benar tulus. Nah, mereka tidak menunggu perintah, mereka bergerak karena nurani. Itu yang kurasakan luar biasa solidnya warga Indonesia dalam keadaan seperti ini. Teman, setelah menempuh sekitar 3 jam perjalanan dari kota Medan, kami tiba di Kuala Simpang. Dan disinilah darahku mulai memanas. Hati bergemuruh, bahkan untuk membuka kaca mobil pun kami sudah tak sanggup. Bau menyengat, bau lumpur, bau sampah, bahkan bau kehancuran. Dan saat tiba di lokasi, nah gue lihat dan merasakan langsung apa yang diderita warga di sana. Rumah-rumah sudah tidak berbentuk, ada yang hancur, ada yang rata dengan tanah. Aku bahkan melihat kuburan hancur, tak layak lagi disebut sebagai kuburan.
Nah, teman bayangkan sendiri. Dan di Kuala Simpang aku melihat banyak tumpukan kayu yang menutupi rumah-rumah warga. Ya, ini kayu hanyut, kayu tumbang, kata penguasa. Ya, ini yang kulihat, kayu-kayu tumbang. Tapi tidak sebanyak kayu gelondongan yang sudah bersih, sudah rapi, sudah digesek pakai sinso. Dan ada yang sudah diikat sempurna. Ya, mungkin untuk mempermudah membawa keluar hutan dibentuk seperti rakit bambu dan siap untuk dihanyutkan ke sungai. Tapi fakta berkata lain, kayu dibawa hanyut oleh banjir besar. Dan di kayu itu juga tertulis satu nama yang pernah aku lihat, ATM. Nah, kalau kayu punya nama, itu artinya kayu itu punya pemilik. Pertanyaan sederhanaku menggelitik. Kenapa kayu yang sudah bersih, sudah rapi, sudah diikat, dibilang kayu tumbang? Dan sesampainya kami di tujuan akhir, Desa Kota Lintang Bawah, Aceh Tamiang, kami pun disambut dengan senyum ramah oleh warga sekitar. Dan tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan, tidak ada raut wajah yang gusar terlihat dari muka mereka. Padahal mereka baru saja kehilangan hampir segala-galanya. Dan salah satu warga berkata, kita punya Allah, Bang, dan Allah lah tempat terbaik untuk berharap dan bersandar. Masya Allah. Kalimat itu membuat aku terdiam sejenak. Bukan karena indah, tapi karena terlalu berat untuk diucapkan oleh orang yang baru tertimpa bencana. Begitu kuatnya mereka, begitu pasrahnya mereka, segalanya mereka kembalikan kepada pemilik langit dan bumi ini. Dan di saat yang sama, aku juga bertanya, kenapa harapan mereka hanya tinggal kepada Tuhan? Sementara manusia yang punya tanggung jawab ini belum juga hadir. Di sela obrolan itu, mataku sempat juga tertuju pada satu kamar mandi. Aku juga bertanya ke mereka. Dan warga menjawab singkat banget. Itu sudah tidak bisa digunakan lagi, Bang. Hancur, tidak ada air, tidak ada MCK. Kamar mandi, tidak ada air, tidak ada MCK. Tangisanku tertahan. Karena ini bukan soal kenyamanan, ini soal martabat manusia. Berdasarkan cerita warga setempat, daerah mereka tak kunjung diperhatikan. Jangankan bantuan, berkunjung saja tidak dari kepala desa sampailah ke atasan. Mereka bertahan hidup dari suplai makanan yang dikirim warga, bantu warga yang berhati mulia. Saat aku merekam video seorang warga mendekat dan berkata, Pak, tolong kirimkan kami kelambu dan selimut. Itu hampir rata yang disampaikan oleh warga. Kasihan anak-anak kami, katanya. Banyak nyamuk. Warga, sampai saat ini masih ada satu kata yang benar-benar terngiang di telinga aku. Yang benar-benar bikin hatiku hancur. Sudah malu kami, Pak, kata mereka. Minta sama pemerintah, mereka sudah malu, lu bayangin. Kami minta terus, dikasih tidak. Nah, bayangkan, rakyat malu meminta haknya sendiri ke pemerintah. Dan ada yang bilang, sudahlah Pak, segan kami, pemerintah punya mata kok. Kami mau ngomong apa lagi? Bayangin teman-teman, di desa ini aku belajar satu hal yang paling penting. Sekecil apapun yang kita beri, itu sangat berarti bagi mereka. Malam pun sudah makin mendekat, aku pun bergerak kembali ke Kota Medan untuk berbelanja lagi untuk keperluan warga yang paling urgent atau mendesak bagi warga, kebutuhan warga di sini di Aceh Tamiang ini. Dan sepanjang perjalanan malam itu Aceh Tamiang gelap pekat tanpa penerangan.
Di dalam mobil pikiranku terus berputar. Ini bagaimana mereka akan bertahan di dalam tenda-tenda itu. Tanpa listrik, tanpa air, tanpa MCK. Bagaimana kalau hujan turun lagi? Pertanyaan itu terus menghantui. Karena satu fakta tidak bisa aku hindari. Bantuan pemerintah belum sampai di sini. Di kota Lintang bawah ini. Dan malam itu aku sadar yang membuat rakyat bertahan bukan karena negara hadir, tapi karena iman mereka belum runtuh. Insya Allah beberapa hari ke depan aku akan datang lagi ke Aceh, bukan untuk foto-foto, bukan cuma untuk konten-konten, tapi untuk menjadi saksi bahwa rakyat di sini pernah dibiarkan berjuang sendiri. Oke teman-teman, udah dulu, ketemu lagi di cerita berikutnya. Tetap terus gaungkan soal bencana ini. Jangan pernah berhenti untuk bicara, karena duka mereka adalah duka kita. Terima kasih, ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.